Hmm. Oke, halo, suara saya apa sudah terdengar? Halo, Sudah, halo, Pak. halo. Sudah. Terdengar, Pak. Oke, baik. Sudah di record ya, Mas Bahaki. Sudah, Pak. Oke, oke, baik. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa sekalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, bentar. Oke, untuk hari ini, oke, bentar ya. Saya pindah dulu. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, rekan-rekan mahasiswa Waalaikumsalam sekalian. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih yang sudah kalian sudah belajar materi seputar MIT App Infor ya. Jadi itu merupakan sebuah platform untuk mengembangkan aplikasi berbasis mobile ya, aplikasi berbasis mobile. Nah, nah di minggu ini kalian sudah bikin beberapa project praktikum ya. Dan ini kan kita coba bahas satu persatu. Nah, kita sekarang ada di minggu ke-9. Oke. Oke, baik. Jadi salah satu kompetensi yang diajarkan di program MSIB Indobot Academy ini adalah tentang teknik interface mobile ya. Jadi kita kemarin sudah pernah bahas teknik interface untuk aplikasi berbasis web. Nah, sekarang kita belajar teknik interface untuk aplikasi berbasis mobile ya, atau lebih spesifik di Android. Oke. Jadi platform IoT kan itu ada tiga ya, ada tiga model sebenarnya. Jadi ada yang web, ada mobile, ada yang desktop ya. Yang kemarin web kita sudah belajar, sekarang kita masuk yang mobile. Untuk yang desktop kita tidak belajar ya di MSIB ini. Jadi kita cuma belajarnya dua, yaitu web sama mobile. Nah, salah satu platform untuk mengembangkan aplikasi mobile yaitu adalah yang namanya MIT App Inventor ya. Nah, MIT App Inventor ini, nah ini ya, nah ini adalah logonya. Jadi merupakan platform untuk membuat aplikasi yang sederhana. Nah, yang menarik di MIT App Inventor ini dalam mengembangkan aplikasinya ya. Jadi itu tidak membutuhkan pemrograman yang secara pemrograman yang sama halnya yang kita lakukan seperti membuat aplikasi web ataupun ngoding Arduino ya beda ya karena dia model pemrogramannya itu berdasarkan apa namanya block programming ya jadi dia kayak semacam nyusun potongan-potongan puzzle di programnya untuk mengembangkan desain layoutnya juga atau interface-nya juga relatif mudah ya karena sistemnya itu menggunakan drag and drop ya. Jadi sudah disediakan beberapa widget ya mirip halnya dengan Blink lah ya. Jadi untuk mengatur tata layout, kemudian interface cukup dengan drag and drop. Sudah disediakan juga interface untuk mengatur konfigurasi semisal ukuran, kemudian mengatur warna dan segala macam. Nah, itu jauh lebih mudah ya. Nah, sekarang kita akan coba lihat untuk
aplikasinya. Nah, ini saya harap teman-teman harusnya sudah punya akun ya masing-masing karena di praktikumnya kalian nanti ya di awal diminta untuk membuat akun. Nah, ini saya tadi baru nyoba untuk bikin project sederhana ya. Ini sebenarnya sama dengan yang ada di LMS ya praktikum kalian, hanya saja saya modifikasi. Jadi saya menggabungkan antara yang monitoring dan controlling ya. Kalau di LMS kan itu dipisah ya. Ini saya coba menggabungkan yang controlling dan monitoring. Ini saya ada dua screen ya. Yang screen yang pertama itu yang ini ya, yang bikin loading bar ya, loading bar. Kemudian nanti kalau dia loading mencapai 100%, nanti dia akan mengarah ke screen yang dua, screen dua ini. Nah, ini saya sudah coba, tapi untuk bagian program programnya ya, yang bagian blok programnya ini belum selesai semua. Jadi yang baru rampung itu adalah untuk monitoringnya ya, untuk menampilkan temperatur dan humidity-nya itu sudah bisa ya dari sensor DHT. Tapi yang untuk controlling ini saya belum buatkan untuk programnya ya. Jadi saya mau coba menggabungkan antara yang LED controlling dan monitoring ya. Jadi saya modif sedikit lah dari yang praktikum yang ada di LMS seperti itu. Oke. Jadi tampilannya kalau kita bikin project itu di MIT ya modelnya seperti ini ya. Jadi itu ada dua bagian. Ada bagian desainer ya. Yang ini halaman untuk desainer artinya untuk membuat layout. Itu di halaman ini. Kemudian untuk programmingnya itu di sini, yang bagian blok. Nah, ini yang saya maksud tadi, ini adalah blok programming ya. Jadi programnya itu bukan diketik ya. Kalau ngoding biasa kan itu diketik secara manual di kode editor atau di IDE. Nah, kalau ini tidak ya. Dia itu kayak nyusun blok-blok puzzle ya. Jadi setiap blok itu sudah ada kategorinya masing-masing. Itu dilihat berdasarkan warna ya. Jadi misalnya yang ini warna coklat itu untuk blok kontrol, ada untuk blok logic, ada untuk blok string dan sejenis dan sebagainya lah. Nanti kalau kita klik di sini akan muncul beberapa blok-blok atau potongan-potongan perintah ya. Misalnya kalau ini untuk blok percabangan ya. Kemudian ini blok untuk for each itu looping ya, perulangan dan banyak hal lagi lainnya. Ini ada variabel, variabel, teks, math. Nah, ini teman-teman bisa pakai untuk membuat program di MIT App Inventor ini. Ya, seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita balik lagi di bagian desainer ya. Nah, di sisi kiri ini itu ada yang namanya palette ya. Kalau di Blink itu namanya widget ya. Jadi ada beberapa macam widget ya, ada button, checkbox ya. Nah, ini ada user interface, kemudian ada layout, media dan banyak lagi lainnya. Tapi untuk di LMS ini kita tidak pakai semua yang ada di sini, hanya beberapa saja. Nah, nanti kita akan coba lihat. Nah, kemudian ya ini pengenalan sedikit tentang MIT App Inventor. Saya harap kalian juga sudah baca di LMS ini. Jadi saya hanya akan mungkin lebih ke menjelaskan tentang tentang proyeknya ya. Mungkin saya akan jelaskan tentang programnya itu seperti apa penjelasannya seperti itu. Oke, ini adalah komponen-komponen atau palette-paletnya. Oke, sekarang kita masuk ke ya ini fungsi-fungsi dari setiap blok programnya, blok kodenya. Nah, ini sudah lengkap semua dijelaskan di LMS. Kalian tinggal baca. Setiap blok itu masing-masing ada fungsinya ya. Oke. Nah, ini yang di awal kalian tuh diminta membuat akun terlebih dahulu ya. Buat akun. Oke. Nah, di project yang pertama itu kalian diminta untuk membuat yang namanya loading screen ya. Loading screen. Jadi nanti modelnya kayak gini, ada logo di atasnya, logo Indobot, kemudian di bawahnya itu ada semacam loading bar ya. Ada loading bar, kemudian ya loading bar, kemudian di bawahnya lagi ada teks. Oke, seperti ini.
Jadi nanti ketika programnya nanti ini dijalankan ya di simulator, nanti itu dia akan si loading bar ini nanti akan jalan dari 0% sampai ke 100%. Nah, kalau sudah sampai ke 100% nanti dia akan meredirect halamannya itu ke screen yang kedua ya. Jadi ini yang screen pertama, nanti kita bikin yang screen yang keduanya seperti itu. Oke. Nah, di sini mungkin saya akan coba menjelaskan sedikit ya tentang potongan program yang digunakan pada project loading screen ini ya. Nah, jadi yang bagian awal ini ya, yang bagian pertama ini, yang bagian atas ini, itu adalah untuk mendeklarasikan sebuah variabel. Jadi kita deklarasikan sebuah variabel, kemudian yang potongan yang biru ini untuk memasukkan nilai awal dari variabel tersebut. Nah, SP ini itu adalah nama variabel. Untuk nama variabel ini itu bebas ya. Kalian mau bikin pakai apapun namanya itu terserah ya. Nah, di sini itu dicontohkan pakai SP nama variabelnya. Kemudian diisi nilai awalnya adalah nol seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya ada blok untuk clock ya, untuk timer ya. Karena ini kan nanti akan menjalankan loading barnya. Jadi nanti kita menggunakan blok timer ya. Dengan when block timer kemudian nanti ini akan looping dan akan menjalankan semua program yang ada di dalam blok ini seperti ini. Jadi nanti ini akan looping terus menerus seperti itu. Oke. Nah, di sini rekan-rekan lihat di sini ada set global, kemudian kita akan ngambil nilai dari sini ya. Nilai dari variabel awal ini kemudian ditambah satu. Nah, ini maksudnya apa tambah satu ini? Jadi nanti si loading bar itu akan nambah per 1% ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan sampai seterusnya. Nah, seperti itu. Jadi kalau kalian mau bikin loading barnya nambah nambah kelipatan 2 atau 5 nanti kalian tinggal ubah di sini. Jadi kalau di sini misalnya saya ubah jadi 5 berarti nanti loading barnya itu akan naik setiap 5% ya. Kelipatan 5 seperti itu. Kalau satu begini seperti ini berarti dia nanti naiknya setiap 1% seperti itu. Oke. Nah, kemudian di sini ada set slider. Slider itu yang ini ya, yang untuk loading barnya ini itu namanya slider ya. Dan nanti itu kan slidernya akan atau bergerak ya sesuai dengan peningkatan nilai dari si loading barnya ya. Jadi kalau misalnya dia nanti kita di awal di set dari 0 sampai 100 ya. Jadi kalau persen kan dari 0 sampai 100. Nanti kita setnya dari 0 sampai 100. Nah, itu untuk time positionnya. Jadi nanti dia akan nambah terus seperti itu. Nah, di sini di bagian bawah sini nanti ada pengkondisian ya menggunakan if then ya. Nah, di sini kita akan batasi nilainya sampai 100 ya. Ya, jadi kita akan batasi nilainya sampai 100. Jadi kalau misalnya nanti nilai variabel SP-nya ini sudah 100 atau artinya loading bar-nya sudah mencapai 100%, yang dilakukan adalah redirect ke screen yang kedua. Jadi screen awalnya ini kan screen satu ya. Nanti akan di redirect ke screen yang kedua seperti itu. Nah, ini akan saya coba tampilkan di sini. Jadi yang screen satu ini, ya ini screen satu ya. Nah, di sini cuma saya modifikasi logonya ya. Di sini saya pakai logo kampus dan disebut itu sebagai slider. Ini slider. Nah, kemudian ini ada tiga. Ini ada pakai label ya. Jadi di sini ada tiga label untuk loading, kemudian nilai nol ini nilai ini label untuk menampilkan satuan. Nah, nanti yang berubah itu yang di tengah ini ya, yang akan berubah angkanya sesuai dengan perubahan di loading barnya seperti itu. Oke. Nah, saya tampilkan blok programnya. Ini sama ya, hanya saja yang berbeda. Ini ada yang berbeda dengan yang ada di LMS. Yang berbeda itu di bagian ini ya, yang ini. Jadi kalau yang ini di LMS itu tidak pakai ini. Jadi saya menambahkan yang namanya set interval. Nah, di sini saya kasih nilai 100. Ini maksudnya apa? Ini adalah nilai untuk menentukan seberapa cepat loading proses
proses loadingnya itu ya. Jadi kalau kalau yang di LMS ya, kalau di LMS secara default peningkatan persennya itu setiap 1 detik ya. Jadi misalnya dari 1% ke 2% itu selisihnya 1 detik ya. Jadi kalau misalnya dari 0 sampai 100%, berarti totalnya nanti ada 100 detik ya. Karena setiap 1% itu butuh waktu 1 detik ya. Nah, di sini saya coba tambahkan timer interval supaya saya bisa mengatur nilai waktunya. Nah, di sini saya masukkan 100. 100 ini adalah nilai interval waktunya. Ini dalam satuan millisecond ya. Jadi di sini kalau 100 saya masukkan berarti artinya 100 millisecond atau 0,1 detik ya. Ya, 0,1 detik. Artinya apa? Artinya perubahan dari misalnya dari 1% ke 2% waktunya adalah 0,1 detik ya. Jadi jauh lebih cepat seperti itu. Nah, ini kalian teman-teman bisa ubah ya waktunya. Apakah mau dibuat lebih lama atau lebih cepat. Makanya saya tambahkan set timer interval seperti itu. Nah, kemudian untuk menghubungkan ya project ini ke simulator ya. Jadi teman-teman di smartphone-nya itu harusnya sudah download aplikasi untuk simulator ya. Namanya Companion, MIT AI Companion. Bentar, saya masuk ke sini dulu ya. Nanti ini bisa connect di sini ya, AI Companion. Sebenarnya ada beberapa eh, perangkat yang bisa kita gunakan untuk connect ya. Misalnya secara menggunakan USB atau emulator. Nah, di sini kita menggunakan AI Companion. Oke, sebentar. Saya akan coba tunjukkan ya ke rekan-rekan. Saya hubungkan dulu handphone saya, smartphone saya. Oke, sebentar. Saya coba hubungkan dulu smartphone saya ke laptop supaya nanti teman-teman bisa lihat. Ya, ini layar handphone saya apa sudah terlihat di layar? Terlihat, Pak. Oke, baik. Oke, bentar ya. Nah, jadi nah sekarang kita akan hubungkan ke simulator ya. Ini, nah ini ada dua cara. Teman-teman bisa scan barcode atau bisa langsung masukkan si ininya ya, apa namanya kodenya ini. Seperti itu. Nah, ini, oke. Nah ini saya coba buka ini ya aplikasi kayak gini. Continue without WiFi. Bentar. Kemudian saya scan QR code-nya. Oke. Nah ini sekarang sudah loading. Kok layar handphone saya hilang ya? Oke, bentar. Saya coba lagi. Oke, disconnect ya. Saya coba konekkan kembali. Ah, oke, bentar. Ini
Oke, ini ya, sudah muncul ya. Nah ini, nah ini tampilan di aplikasi mobile saya ya, di layar handphone saya seperti ini ya. Nah ini on off-nya belum berfungsi ya rekan-rekan. Oke, nah tadi bentar, mungkin saya akan ulangi ya prosesnya. Bentar. eh saya coba reconnect lagi. Ini kalau mau di reset ya, kita reset connection seperti ini. Dan kita coba connect lagi. Oh, saya saya ubah dulu ke screen satu ya. Kemudian saya konekkan lagi ke emulatornya. Saya scan QR code. Oke, ini sementara loading. Ah, oh ini error dia. Bentar, kita coba sekali lagi. Oke, let's disconnected. Kita coba scan lagi QR code-nya. Oke, nah ini ya. Nah ini, teman-teman bisa lihat loadingnya jadi lebih cepat ya. Karena saya set intervalnya di 0,1 detik. Nah, begitu sampai 100%, nanti dia akan langsung nge-redirect ke screen kedua. Nah, ini adalah screen 2. Nah, seperti itu. Oke. Nah, oke. Sampai di sini dulu mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut. Oke, kalau tidak ada saya lanjut lagi ya, rekan-rekan ya. Nah, jadi seperti itu cara untuk menghubungkan eh, yang API web di MIT ke HP kita ya, seperti itu. Jadi kalau kita mau lihat tampilan di handphone kita, nanti kita coba pakai simulator seperti itu. Sorry, emulator ya. Nah, ini kalau kita mau reset, kalau kita mau matikan ini, kita tinggal reset saja supaya ya, keluar dulu seperti ini. Oke, nah itu tadi untuk project yang pertama ya, untuk membuat loading bar ya. Ini kita balik ke screen satu. Nah, oke ya, seperti itu. Nah, jadi saya tambahkan ini, tadi set timer interval supaya perubahan nilai persennya itu jauh lebih cepat ya, karena saya setting ke 100 milidetik seperti itu. Kalau tanpa ini, secara default itu dia perubahannya setiap 1 detik ya. Jadi dari 1% ke 2% itu waktunya 1 detik. Nah, seperti itu. Oke, itu yang untuk project yang pertama. Nah, kemudian selanjutnya ya, kita bisa kalau kita mau membangun sebuah project IoT ya. Nah, kita bisa hubungkan si MIT App Inventor ini ke server Blink ya. Jadi kita bisa kolaborasikan antara App Inventor dengan Blink ya. Ini saya tampilkan dulu sebuah slide ya. Oke. Nah, seperti ini ya. Nah, nah di sini jadi App Inventor itu dia sebatas hanya sebagai aplikasi interface ya. Jadi App Inventor itu dia tidak punya sebuah server untuk mengelola data-data dari perangkat IoT ya. Beda dengan Blink. Blink memang selain dia memiliki aplikasi atau interface untuk kita install di handphone kita misalnya ya sebagai aplikasi mobile. Nah, dia juga memang si Blink ini memang punya server di mana servernya itu nanti yang akan mengelola data-data dari perangkat IoT.
Sedangkan MIT App Inventor itu hanya sebatas aplikasi untuk interface. Mereka tidak punya sebuah server untuk menampung atau mengelola data-data dari perangkat IoT. Nah, untuk itu kita butuh, kalau kita misalnya mau membuat sebuah project IoT dengan menggunakan App Inventor sebagai aplikasi interface-nya atau antarmukanya, maka tentu kita harus menghubungkan App Inventor ini ke sebuah server yang bisa menyimpan atau mengelola data-data dari perangkat IoT. Nah, dalam hal ini kita bisa menggunakan servernya, siblingnya itu sendiri, seperti itu. Nah, jadi kita bisa menghubungkan server Blink dengan MIT App Inventor. Yang mana nanti aplikasi MIT App Inventor itu akan berkomunikasi dengan Blink server menggunakan yang namanya protokol HTTP. Yang di mana protokol HTTP itu menggunakan konsep request dan response. Penjelasan tentang konsep HTTP itu sudah pernah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Waktu kita membahas tentang teknik interface IoT menggunakan web ya. Karena kalau kita menggunakan web itu biasanya protokolnya dari klien ke server itu menggunakan protokol HTTP ya dengan konsep request dan response seperti itu ya. Jadi eh, kira-kira gambarannya seperti ini ya rekan-rekan. Nah, jadi yang tadi sebelumnya itu dia menggunakan Blink App untuk interface-nya. Nah, ini saya coret karena kita sekarang menggunakan MIT App Inventor sebagai aplikasi interface atau antarmukanya. Yang mana aplikasi interface ini nanti akan berkomunikasi dengan Blink Server menggunakan protokol HTTP. Seperti itu. Nah, sekarang bagaimana caranya supaya si Blink Servernya ini bisa connect dengan MIT App Inventor. Nah, dari dalam pemrograman web itu ada yang dikenal dengan namanya API ya atau Application Programming Interface ya. Jadi API itu adalah antarmuka yang menjembatani antar satu aplikasi dengan aplikasi lain atau antara satu aplikasi dengan sebuah server atau database ya. Itu yang disebut sebagai API ya. Oke. Nah, ini tadi penjelasan tentang HTTP ya. Jadi konsepnya adalah menggunakan konsep request dan response ya. Dan di mana nanti yang menjembatani antara aplikasi kita dengan server itu adalah melalui yang namanya API ya. API nanti yang menjembatani antara data yang ada di server dengan data yang ada di dengan aplikasi App Inventor kita. Jadi yang misalnya di sisi kiri ini adalah App Inventor ya, interface App Inventor, yang sisi kanan ini adalah sibling servernya. Nah, di tengah-tengah yang menjembatani kedua bagian ini itu ada yang namanya API ya. Ya. Jadi nanti si App Inventor aplikasi interface-nya App Inventor itu akan melakukan request ke API. Nanti request tersebut nanti akan diteruskan ke server. Nah, server nanti akan membalas atau merespon request yang dikirimkan oleh si apa namanya si App Inventor. Ya. Nah, kemudian nanti respon dari server akan oleh API akan diteruskan lagi ke App Inventor. Jadi API ini yang menjembatani antara sisi klien dan server ya, seperti itu. Oke. Nah, supaya bisa saling terhubung ya, karena kan server ini adalah platform yang publik ya, artinya diakses oleh banyak orang di seluruh dunia, seperti itu. Nah, ini sudah dijelaskan juga di pertemuan sebelumnya tentang Blink. Nah, supaya bisa lebih aman komunikasi datanya atau supaya datanya tidak saling tertukar antara user yang satu dengan user yang lain, nanti di sisi API-nya ini kita akan memasukkan token ya. Jadi jadi setiap kali kita meng-create sebuah template untuk di Blink ya, nanti itu akan ada token. Nah, nanti tokennya itu kita akan masukkan di program untuk App Inventornya supaya nanti App Inventornya itu bisa connect ke server Blink-nya berdasarkan token itu tadi seperti itu. Oke ya. Jadi konsepnya itu seperti ini ya. Antara App Inventor itu sebagai client side atau sebagai aplikasi interface, kemudian Blink itu sebagai server ya untuk mengelola
data dari perangkat IoT seperti itu. Apakah servernya bisa pakai server lain? Tentu bisa ya. Contoh misalnya kalau teman-teman menggunakan protokol MQTT misalnya untuk IoT. Nah, di sini untuk server kita bisa pakai broker dari MQTT ya. Broker MQTT itu ada banyak sekali broker-broker publik atau kita juga bisa install broker kita sendiri ya, broker lokal seperti itu. Nah, jadi nanti app inventornya akan berkomunikasi menggunakan protokol MQTT ke si brokernya seperti itu ya. Jadi ada banyak model server ya untuk kita bisa integrasikan ke app inventor. Termasuk nanti kita di pertemuan pekan depan itu eh, kita akan masuk materi tentang real time database ya untuk Firebase ya. Dan nanti kita bisa mengkonekkan juga app inventor itu dengan Firebase ya. Jadi data-data dari perangkat IoT itu akan dikelola di Firebase seperti itu. Nah, untuk yang sekarang ini kita baru membahas tentang Blink Server dengan MIT App Inventor. Seperti itu. Oke, jadi sekali lagi App Inventor itu hanya sebagai aplikasi interface ya atau antarmuka. App Inventor tidak memiliki server untuk mengelola data dari perangkat IoT. Untuk itu kita butuh server yang bisa mengelola data dari perangkat IoT. Nah, di sini kita menggunakan Blink sebagai server. Kemudian saya akan coba masuk ke programnya ya. Aduh, sorry, sorry, sorry. Nah, di sini saya mensimulasikan itu menggunakan simulator Wokwi ya. Jadi saya tidak langsung menggunakan hardware yang real ya, karena supaya lebih mudah teman-teman untuk sebagai mudah saya memvisualisasikannya, saya menggunakan Wokwi ya untuk simulatornya seperti itu. Oke ya. Kalau untuk programnya tidak jauh berbeda antara ESP32 dengan Wemos ya, ESP8266. Yang berbeda itu di bagian sini saja ya. Ini juga saya sudah jelaskan sebenarnya di pertemuan sebelumnya. Di bagian ini ya, header untuk library-nya. Nah, kalau kita menggunakan Wemos, di sini untuk library-nya kita tambahkan ESP8266 wifi.h. Kemudian untuk yang di sini Blink-nya ini tinggal ganti saja dari ESP32 ke ESP8266. Selebihnya itu sama ya, sama. Palingan nanti tinggal menyesuaikan di kode PIN-nya ya, karena kode PIN dari ESP8266 dan ESP32 itu cukup berbeda. Oke. Nah, ini saya coba eh, jalankan dulu ya programnya. Nah, ini saya ngambil dari program yang di LMS ya. Tinggal saya menyesuaikan ke ESP32 seperti itu. Oh, kok ini jadi kecil. Ya, kan proyek. Ya, yang proyek ini ya, yang aplikasi monitoring ini. Ya, ini ya. Nah, jadi yang terlebih dahulu tentu kita harus bikin dulu template di Blink-nya ya. Template di Blink-nya. Jadi di LMS ini kita dicontohkan menggunakan sensor DHT ya. Yang dimana sensor DHT itu ada dua parameter yang diukur yaitu suhu dan kelembaban. Berarti di sini kita membutuhkan dua virtual pin ya. Jadi setiap parameter itu butuh satu virtual pin ya. Jadi kalau ada dua berarti pakai dua virtual pin ya. Kemudian
Nah, mungkin saya langsung perlihatkan di program yang punya saya ya. Ini kita masuk di screen 2. Ini ya. Oke. Jadi yang pertama kita mendeklarasikan dulu beberapa variabel ya. Beberapa variabel. Di sini ada variabel V0 dan V1. V0 dan V1 itu adalah variabel untuk terhubung ke virtual pin. Terhubung ke virtual pin dari Blink ya. Kebetulan di saya meng-create template, kemudian virtual pinnya saya pakai V0 dan V1 ya. Jadi V0 itu saya pakai untuk parameter temperatur atau suhu. Kemudian V1, V0 itu untuk suhu, V1 itu untuk humidity atau kelembaban. Seperti itu ya. Nah, nanti di sini diisi dengan sebuah alamat URL. Ini yang disebut sebagai endpoint ya, rekan-rekan ya. Ini kalau saya copy URL-nya, kemudian saya masukkan di kolom ini ya. Nah, ini ya, rekan-rekan. Jadi ada sgp1.link ya. SGP1 ini itu adalah kode regional untuk wilayah kita ya. Di wilayah Indonesia atau Asia itu pakai SGP1. Kalau di negara lain mungkin akan berbeda kode regionnya ya atau regionalnya. Kemudian di sini yang penting juga, nah ini ya, kita harus memasukkan token ya. Token ini yang didapatkan ketika kita meng-create template di Blink ya. Nah, nanti itu ada token, nah token itu kita copy di sini. Kemudian, nah di sini ada penghubung dan kemudian parameter selanjutnya itu adalah kode virtual pin-nya. Jadi sini V0 ya, berarti di sini akan terhubung nanti ke virtual pin V0. Kalau V1 nanti di sini tinggal diubah jadi V1 seperti itu. Ya. Nah ini kalau misalnya saya enter, kita lihat. Nah ini teman-teman, ini kelihatan nggak ya? Nah ini muncul 32. Nah, 32 ini adalah nilai suhu yang tersimpan di Blink ya. Nah, jadi ada nilai 32. Ini adalah data terakhir yang terekam. Nah, ini kan simulator waktunya belum saya jalankan ya, jadi belum mengirim data. Nah, tapi ini sudah ada muncul data. Nah, ini adalah data terakhir ya. Jadi tadi kan sebelum ini saya coba dulu. Nah, ini data terakhir yang terekam. Jadi itu V0 untuk suhu. Kalau saya ganti di sini jadi V1 misalnya, ya ini berubah lagi nilainya. Karena V1 itu adalah terhubung ke nilai kelembaban ya. Seperti itu. Oke, kayak gitu. Nah, oke, nah ini yang disebut sebagai endpoint ya. Disebut sebagai endpoint dari API. Nah, inilah yang disebut sebagai API yang menjembatani antara eh, aplikasi App Inventor kita dengan server Blink ya seperti itu. Jadi kita harus memasukkan tokennya, token sama kode virtual pinnya ya. Nah, seperti itu. Oke, kita masuk lagi di sini ya. Jadi ada dua ya, ada V0 dan V1 ya. Nah, kemudian kita deklarasikan juga sebuah variabel untuk menampung nilai yang yang diterima dari server ya, server Blink. Nah, di sini karena kita ada dua nilai, dua parameter, di sini makanya kita buat variabel dengan nama temp. Ini bebas ya namanya. Ini untuk menampung nilai suhu ya dari pin V0. Kalian home ini untuk menampung nilai humidity kelembaban dari virtual pin V1. Di sini kita kasih nilai awal kosong saja ya. Nanti ini akan diisi dari data yang dikirim oleh si server Blinknya seperti itu. Oke, oke sebentar ya. Saya Oke sebentar ya kakak. Saya akan ambil charger laptop dulu.
Oke, kita lanjut lagi. Oke, baik kita lanjutkan lagi. Jadi tadi ada variabel untuk mengakses API-nya ya. Kemudian ada variabel untuk menampung data yang dikirim nanti dari si server Blink-nya. Nah, jadi bagian atas ini itu untuk deklarasi variabel. Oke, oke. Nanti di sini, ya, di sini adalah perintah untuk kita connect ke URL-nya ya. Nah, di sini pakai metode get ya, karena dia melalui sebuah URL endpoint. Jadi di sini kita pakai HTTP GET untuk connect ke masing-masing parameter ya. Nah, di sini yang URL pertama itu connect ke pin panel ya, virtual pin panel. Kemudian untuk URL kedua itu akan connect ke virtual pin V1 seperti itu. Nah, itu untuk setnya, untuk ini call itu untuk memanggil URL-nya yang sudah dideklarasikan tadi di awal seperti itu. Nah, di sini di bagian ini ada dua ya. Ini sekilas mirip ya. Yang blok yang ini, yang pertama dan yang kedua ini. Karena kenapa ada dua blok? Karena kita mengelola dua parameter ya. Jadi ada parameter suhu dari V0, kemudian parameter kelembaban dari V1. Kalau misalnya lebih dari dua parameter, nanti ini akan menyesuaikan juga jumlah bloknya. Jadi satu blok ini untuk mengelola satu parameter. Ya, oke. Nah, di sini untuk mengelola, nah ini adalah perintah untuk mengelola respon dari server ya, mengelola respon dari server. Nah, di sini kita menggunakan JSON, JSON decode ya, karena sebenarnya data yang dikirim dari server ya, karena kalau API itu eh, datanya biasanya dikirim dari server itu dalam format JSON ya. Karena dia dalam format JSON, maka kita harus mendecode dulu ya. Jadi kita mendecode dulu data dari JSON tersebut supaya kita bisa mengambil data yang kita butuhkan seperti itu. Oke. Nah, ini untuk temperatur. Nah, ini untuk humidity. Nah, di sini sekarang saya coba contoh demokan lagi ya, rekan-rekan. Ini saya coba jalankan yang di Walkly. Nah, ini proses ini sekarang sudah connect ke Blink-nya. Ini sudah connect ke Blink. Nah, sekarang kita lihat apakah dia sudah mulai membaca ini sudah mulai sensornya sudah mulai ngebaca ya. Jadi pembacaannya di temperatur 32 derajat dan kelembaban 97. Oke, saya coba bentar. Ini. Nah, sekarang saya akan coba hubungkan lagi app Inventor dengan emulator ya. Supaya bisa kita lihat apakah datanya sudah bisa tampil. Oke, sekarang kita scan lagi QR code-nya. Kita lihat. Oh, ternyata error ya. Kita kalau error seperti ini kita coba konekkan ulang ya. Kita konekkan ulang, kita reset dulu koneksinya, baru kita coba konekkan ulang. Kita scan QR code-nya lagi. Oke, ini sudah loading. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung ya.
Oh, error lagi. Oke, kita coba sekali lagi. Dan oke, kita coba kembali. Oke, tampaknya sudah bisa ya. Nah, ini ya rekan-rekan, ini sudah tampil. Nah, kita lihat di Wokwi. Nah, ini di Wokwi, kalau teman-teman lihat di bagian serial monitor yang di Wokwi ya, ini apa terlihat di layar teman-teman? Terlihat ya? Oke. Nah, ini kalau di Wokwi-nya, kelembaban 97, temperatur 32 derajat Celcius. Ya, hanya saja di sini dia nilainya desimal ya. Kalau di tampilan di MIT-nya dia bulatkan jadi integer ya, seperti itu. Oke, jadi ini sudah tampil ya datanya. Ini kalau kita mau ubah nilai suhunya. Ini saya ubah ke 35, ini saya lihat apakah berubah. Ya, berubah ya. Ya, sekarang temperaturnya 55, humidity-nya 80. Nah, seperti itu. Ini kalau saya ubah lagi, ya, jadi 35 derajat. Nah, ini 35 dan 96 seperti itu ya. Nah, ini jadi sudah berhasil mengirim data dari Blink. Jadi urutannya si perangkat IoT-nya itu dia ngirim datanya ke server Blink ya. Jadi dia ngirim datanya ke server Blink. Kemudian si perangkat app inventor ini nanti akan mengakses data perangkat IoT itu ke server Blink-nya juga. Jadi yang menjembatani antara perangkat IoT dengan app inventor itu adalah si server Blink-nya. Seperti itu. Ya. Oke. Nah, ini baru bagian monitoring ya. Ini yang controlling tadi belum sempat saya buatkan programnya. Ya. Jadi nanti saya mau coba gabungkan antara yang controlling dan yang monitoring seperti itu. Ini yang monitoring sudah bisa ya. Oke, sampai di sini dulu. Apakah ada yang mau ditanyakan rekan-rekan? Atau mungkin ada yang masih terkendala dengan praktikumnya? Ya, harusnya kalau teman-teman mengikuti panduannya yang ada di LMS step by step-nya tanpa men-skip bisa ya, harusnya bisa. Karena ini pun juga saya ngikutin step by step dari LMS ya. Gitu. Karena jujur saja saya sudah cukup lama tidak menggunakan MIT App Inventor ini di project IoT ya, sudah cukup lama. Eh, Terakhir itu ya di tahun lalu ya, waktu ngajar juga di MSIB, saya pakai MIT App Inventor ini. Nah, jadi MIT App Inventor ini saya pakai ketika cuma ngajar aja ya. Kalau ada materi, kebetulan materinya tentang App Inventor, baru saya coba ulik lagi ya. Jadi kadang masih agak lupa-lupa ya caranya gitu. Tadi saya coba ngikutin panduannya di LMS dan bisa seperti ini. Oke, hanya saja di sini saya modifikasi ya. Jadi saya gabungkan antara controlling dan monitoring ya, seperti itu. Oke, ada yang mau bertanya sampai di sini? Saya ingin bertanya, Pak. Ya, Mas siapa nih? Rehan Rangga ya? Ya, silakan Mas. Ya, Pak. Kemarin, Pak, pas di pratikum counter itu punya saya stuck 100, Pak. Nggak nambah-nambah. Itu kenapa ya, Pak? Oh, yang praktikum counter ya? Yang, iya, Pak. Seharusnya kan itu nambah sampai 1000. Tapi di saya kemarin cuma mentok 100. Oke, baik. Sekarang kita coba lihat.
project yang counter. Yang counter itu belum sempat saya coba, tapi saya akan coba lihat eh, jelaskan ya. eh Dia itu di sini kali ya. Oke, project counter. Bentar. Apakah di sini? Oh ini ya. Yang ini ya, aplikasi counter sederhana. Oke. Benar, Pak. Oke, nah sekarang kita lihat ya. Oke, ini harusnya dia counting sampai 100 ya. Seribu, seribu, Sorry. seribu, Pak. Seribu. Oh, harusnya 100. Tapi ketika di angka 100 dia sudah stop. Iya, Pak. Tapi kalau di Blink data streamnya saya udah bikin max sampai 1000, Pak. Ya, itu ya pastikan di data streamnya itu sudah diatur range-nya dari 0 sampai 1000 ya. Udah ya. Yang di Sudah, Pak, data sudah. stream yang untuk virtual pin-nya kan itu kita butuh kita diminta setting nilai minimum dan maksimum. Ya harusnya itu di setting dari 0 sampai 1000. Yang ini ya. Sudah ya. Sudah, Pak. Sudah Tapi pas dipastikan. di MIT, MIT-nya cuma mentok 100, Pak. Apakah ketika mentok 100 dia langsung nge-close gitu aplikasinya atau cuma stuck aja? Stuck aja, Pak. Oke. Itu udah diulang berkali-kali tetap seperti itu ya. Iya, Pak. Oke. Kita akan coba periksa dulu di bagian kodenya ya. Kalau saya lihat di kodenya tidak ada di sini pembatasan nilai. Di sini di bagian ini segmen teks. Ini sudah sesuai startnya nilainya 1, kemudian lengthnya atau panjang datanya 3, sudah sesuai. Sudah, sudah, Pak. Ya, karena length ini menunjukkan panjang data ya, panjang datanya. Seperti itu. Kalau sudah seharusnya sih tidak ada masalah ya. Harusnya bisa lebih dari 100. Ini apa ini? Oh ini bukan ya. Atau nanti coba masnya ya. Khusus pasti coba masnya ubah lengthnya ini misalnya 4 atau 5. Eh, jadi nanti Oke, Pak. masnya Oke. coba ubah ini lengthnya jadi 4 atau 5 ya. Apakah dia masih stuck di 100 atau tidak ya. Jadi length itu Siap, Pak. sebenarnya oke terima kasih. Jadi length ini untuk panjang data ya. Ini saya coba tunjukkan ya rekan-rekan. Eh, di project yang tadi yang ini yang temperatur ini ada length ya. Kalau kalian teman-teman lihat ini kan kalau di Wokui itu ya misalnya nilai suhu ini kan sebenarnya dia desimal ya misalnya 35,4 ya. Tapi di temperatur ini itu dia nilainya bulat ya tidak desimal. Ini supaya dia mengikuti desimal ya. Itu kita bisa memainkan di length-nya sebenarnya. Contoh ya, contoh. Saya curiganya di situ ya, di length-nya mungkin yang bermasalah. Karena length itu eh, terkait dengan panjang data yang ditampilkan. Oke, nah misalnya ini ya. eh, Taruh di sini misalnya saya ubah. Saya coba ubah 4 misalnya. Saya coba ubah 4. Nah ini teman-teman bisa lihat dia langsung berubah jadi desimal ya. 35,4 ya. Oke. Oh tapi dia jadi error di sini. Ya, jadi length itu untuk mengatur panjang data yang ditampilkan ya.
Jadi kalau dia lengthnya 2, berarti ada 2 karakter, 2 digit ya, ada 2 digit maksimalnya. Tapi kalau saya atur 4 ya, ini kan ada 4 panjang data ini kalau kalau kita tulis 35,4 itu kan ada 4 karakter ya. 35 koma itu dihitung 1 karakter, kemudian 4. Jadi ada 4 karakter. Jadi tadi kalau saya atur lengthnya 2, berarti dia cuma maksimal menampilkan 2 karakter data ya, 2 digit angka misalnya seperti itu. Nah itu eh, fungsinya dari length. Nah seperti itu. Nanti mungkin kalau dia stuck di 100 ya, kemungkinan itu panjang datanya. Nanti coba bisa diatur lengthnya seperti itu. Oke, ada lagi? Eh, oke. Ini sebenarnya saya mau contohkan juga yang untuk controlling. Ya, hanya saja tadi saya baru baru tadi ya saya ulik ini ya, App Inventor kemarin-kemarin belum sempat. Jadi baru tadi pagi tadi saya coba untuk bikin ini project ini, nyoba-nyoba di LMS maksudnya. Jadi baru sebatas ini, baru untuk programnya baru sebatas di monitoring, yang controlling belum ya. Oke, jadi mungkin nanti kalau saya coba rampungkan dulu nanti setelah ini, setelah itu akan saya coba share untuk desain layoutnya sama blok programnya ya. Kali aja rekan-rekan mau nyoba sendiri, itu bisa ya. Kalau di LMS kan dia terpisah ya antara controlling dan monitoring. Nah, jadi semestinya ini itu kita bisa gabung seperti itu. Oke. Nah, ini kalau kita enter lagi, ini menyesuaikan ya nilainya. Nah, seperti itu. Ah, oke, ada lagi yang mau bertanya. Jadi jadi App Inventor ini bisa menjadi salah satu alternatif ya sebenarnya kalau proyek akhir. Kalau teman-teman mau bikin aplikasi mobile, mungkin ada yang kesusahan kalau misalnya bikin aplikasinya mau dipakai Kotlin misalnya, pakai Java, Android Studio, apalagi Android Studio itu dikenal dengan softwarenya yang berat ya. Jadi butuh laptop yang speknya agak tinggi supaya bisa merunning si Android Studio-nya dengan baik ya. Daripada ribet, teman-teman bisa pakai App Inventor ini sebagai alternatif untuk membangun aplikasi mobile ya. Apalagi ini kan App Inventor-nya juga online ya. Jadi kita nggak butuh install apa-apa di laptop kita karena kita developnya langsung di webnya ya. Jadi langsung di webnya ya. Seperti itu. Jadi kita nggak butuh install apapun di perangkat atau di PC kita. Jadi lebih mudah seperti itu. Selain App Inventor itu juga ada perangkat platform yang serupa ya. Itu ada yang namanya Kodular ya, teman-teman. Itu persis sama dengan App Inventor. Hanya saja mungkin Kodular dia lebih banyak fitur-fiturnya. Jadi ada yang namanya Kodular ya. Kalau Kodular ini saya belum pernah pakai juga ya. Tapi kalau dilihat dari tampilannya segala macam itu mirip dengan App Inventor ya. Ini Kodular ya. Di tahun lalu di kelas saya itu rata-rata pakai ini ya, Kodular untuk aplikasi mobilenya ya. Tapi ada satu tim kemarin di kelas saya itu dia pakainya MIT App Inventor, tapi selebihnya itu mereka pakai Kodular seperti itu ya. Nah ini untuk webnya kodular.io. Nah ini ya, itu persis sama dengan MIT ya. Jadi dia juga pakai block programming ya. Nah, seperti itu. Aduh. Oke,
Apa lagi? Ada ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya rasa mungkin cukup ya eh, untuk hari ini. Untuk hari ini kayaknya pertemuan kita singkat saja ya. Nanti selebihnya mungkin kalau misalnya ada yang mau didiskusikan bisa langsung ya. Bisa langsung di chat saya atau bisa melalui grup seperti itu ya. Ini saya cek tadi terakhir tugas-tugasnya itu masih banyak sekali ya. Bahkan 50% lebih yang belum submit tugasnya ya. Khususnya untuk yang praktikum yang di Blink kemarin itu masih sangat banyak yang belum submit tugasnya. Jadi saya minta ke rekan-rekan itu untuk segera submit tugas ya. Sebenarnya kalau dari saya sendiri sebagai mentor ya, cukup memaklumi rekan-rekan mungkin cukup keteteran dengan praktikumnya ya, karena memang kan setiap setiap hari itu ada praktikum ya, apalagi mendekati akhir ini itu sudah semakin intens praktikumnya di setiap hari itu selalu ada praktikum, ada kuis, kemudian resume segala macam. Belum lagi teman-teman juga sudah fokus mengerjakan proyek akhir ya, masing-masing di timnya itu sudah ada jobnya masih tersendiri untuk mengerjakan proyek akhir, apalagi ini sudah semakin terkejar deadline kita. Belum lagi juga mungkin teman-teman ada yang kuliah, ya, ada kesibukan lain ya. Jadi mungkin pasti akan sulit untuk membagi waktunya. Saya secara pribadi bisa memahami itu. Hanya saja yang namanya tugas ini tetap menjadi tanggung jawab dan kewajiban kalian sebagai peserta MSIB ya, seperti itu. Dan pekerjaan tugas, kemudian presensi, semua itu termonitoring oleh DPP ya, selaku perpanjangan tangan dari pihak Kampus Merdeka ya. Jadi saya harap teman-teman untuk bisa lebih serius, lebih tekun lagi dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan untuk selalu memastikan di Google Data Studio ini itu sudah sesuai ya updateannya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah submit tugas, pastikan statusnya di Google Data Studio itu sudah berubah. Begitu pula dengan presensi. Karena DPP itu mengeceknya itu bukan tugasnya langsung ya. Karena tugas itu yang menilai itu adalah mentor ya. Jadi DPP tidak punya akses ke tugasnya kalian ya. Jadi tugas-tugas itu hanya bisa diakses oleh mentor ya. DPP itu hanya mengecek ini sudah ngerjain tugas apa belum, ini sudah presensi apa belum. Tapi isi tugasnya itu hanya bisa diakses oleh saya sebagai mentor seperti itu. Nah, jadi pastikan teman-teman untuk selalu mengecek di Google Data Studio ya statusnya seperti itu. Saya harap di pekan ini ya teman-teman, mungkin saya kasih batas di hari Minggu ini tugas-tugasnya itu sudah dirampungkan ya, karena nanti juga ada lagi pertemuan dengan DPP ya. Eh, itu DPP setiap ada pertemuan itu mereka mengecek ya siapa saja yang tugasnya masih banyak bolong, begitupun dengan presensinya seperti itu. Di kelas ini sudah ada satu dua orang ya yang dinotis namanya, karena memang dari segi tugas itu banyak sekali yang bolong, begitu pula dari segi kehadiran itu sudah dinotis oleh beliau, oleh DPP ya. Jadi saya harap teman-teman bisa lebih aktif lagi dalam pengerjaan tugasnya ya. Seperti itu. Oke, rekan-rekan ada lagi? Kalau tidak ada mungkin saya bisa cukupkan ya. Jadi mohon maaf ini untuk pertemuan hari ini kita lebih cepat mungkin selesainya seperti itu, karena saya juga ada kegiatan lain. Dan ini untuk proyek APP Inventor ini belum selesai ya. Eh, karena ini harusnya tadi yang controllingnya itu eh, harusnya untuk controllingnya harusnya saya kerjakan, tapi ini belum sempat, jadi baru monitoringnya. Jadi mungkin nanti kalau sudah rampung controllingnya, sudah saya rapikan programnya segala macam dan bisa running, nanti mungkin saya akan share ya, share ini blok programnya supaya teman-teman juga bisa nyoba, termasuk dengan program di ISP-nya ya.
Oke, ada lagi yang mau bertanya sebelum saya tutup? Kalau sudah cukup, Mas Behaki, halo, bisa dibantu untuk dokumentasi dulu. Baik, Pak. Silakan teman-teman, bisa diaktifkan kameranya. Ini juga ya untuk presensi yang dokumentasi seperti ini ya. Harap untuk mengaktifkan kamera ya, rekan-rekan. Ini juga dikomentari oleh DPP karena kalau kalian tidak mengaktifkan kamera, kita tidak tahu ya kalian itu mengikuti kelas atau hanya sekedar login saja, tapi ternyata tidak menyimak seperti itu. Nah, jadi silakan diaktifkan semua kameranya supaya eh, memastikan bahwa teman-teman betul-betul mengikuti kelas ya. Jadi tidak hanya sekadar join saja di Zoom, tapi orangnya tidak ada. Oke, silakan. Baik, untuk screenshot yang pertama, satu, dua, tiga. Ini sekali lagi, Pak. Ya, sekali lagi. Silakan yang belum all Yang belum on kamera, cam, silakan. Ayo, silakan on cam. ayo. Satu, dua, tiga. Baik, sudah, Pak. Gimana? Aman? Aman. Oke, baik. Nanti recordnya tolong di-share ya. Atau nanti dikasih ke Rico. Nanti Rico Iya, upload di Pak. Google Drive. Iya, Ya, nanti. betul. Oke, baik. Terima kasih.